Halo, selamat datang kembali di podcast sebelum tayang. Di depan, kalau mau tepuk tangan yang di depan biar kedengeran. Nah, ini ceritanya live lagi, ada beberapa anak-anak yang nonton. Emang live. Iya, belajar bikin live kalau ada bikin podcast. Kasih live. ini dong, kasih. Apa? Aduh, jatuh. Apa tuh? Apa namanya? Tagline-nya dulu. Agak ada tagline podcast ini. Oh, enggak ada. Emang ada? Kasih dong, kan ini kan challenge. Podcast sebelum tayang. Sebelum ceritanya, tayang serunya. Apa ulang lo? Gue tadi ngomong apa ya? Apa dia bilang? Sebelum ceritanya, Tayang. seru tayangnya. Itu tagline apa? Lupa. Podcast sebelum tayang. Seru sebelumnya, tayang ceritanya. Beda lagi. Dan sudah hadir bersama saya, sahabat saya Harry Hore. Wah, berdua nih. Iya. Itu kenapa bubar sih grup itu? Berdiri aja belum anjing, kenapa udah bubar? Jadi main wah bertiga nih bisa dibeli di Comika ID. Ada juga digital download Harry, digital download gue bisa dibeli di Comika ID. Tolong bantu pemasukan kami. Betul banget, betul. Dan di podcast ini seperti biasa akan ngobrol-ngobrol seputar film. Dan sebelum kita mulai, beda dengan episode sebelumnya. Di episode kali ini setnya mungkin agak beda, kursinya mungkin udah beda nih. Betul. Terima kasih buat Iwan Prayitno dari Kabupaten Jember karena sudah menjual kursi ini. Enggak di endorse gue beli sumpah, gue beli 300. Dua ini 300. Demi ini. Iya, demi ini. Karena Ya. emang bener bentuk ini ya, bangku. Sutradara. Iya. Iya, makanya harapannya kan bisa endorse gitu, masuk sini kosong. Di mana juga. Dan seperti biasa sebelum mulai podcast akan ada tebak-tebakan dulu. Apaan? Apaan? Tebak-tebakan film, kan gue udah briefing tadi. Oh iya. Film apa judulnya? Judul film. Oh iya. Gue dulu ya. Aduh, gue lupa tadi tebakan gue apa ya. Oh ini, film yang cerita tentang peliharaan komik. Film tentang peliharaan komik. Iya, Indonesia. Itu gue jawaban gue, Indonesia. Oh, bukan. Emang ada film Indonesia? Bukan. Kaget sih gue. Gak siap. Film cerita tentang peliharaannya komik. Komik 8. Salah. Hewan peliharaan komik. Nggak tahu. Koala Kemal. Iya. Iya. Lu ada nggak? Gua. Film yang pakai seragam. Indonesia. Itu jawaban lu. Film pakai seragam. Rio. Kok Rio? Ya kan Rio pakai seragam, ada filmnya Rio kan, Oh, iya. benar kan? Iya. Nah, Bukan. Pak Asep. Sebutin aja semua nama orang. Gak tau, nyerah apa? Film yang pakai seragam. Si buta dari gua Hansip. Itu lebih masuknya sinetron tapi. Kan ada filmnya. Emang iya? Ada filmnya. Oh, ada, iya. Iya. Lagi dong. Lagi. Udah Lagi. Gua udah nyiapin nih. Kok jadi banyak kan Iya. lu yang nyiapin? Ada lagi lu? Ya kalau ada lempar lagi aja. Nggak ada. Kata lu ada. Nggak ada. Kali lu ada lagi. Ada, lu yakin gua. Apaan yakin? Apa? Film yang terbalik Tuh, kan dah. Film yang terbalik. Oir. Apa tuh? Tadi kan Rio ini. Iya. Males mikir Iya. udah anjing. Bukan. Bener itu. Bener lagi anjing. Apa? Film yang terbalik. Dunia terbalik. Alah. Film terbalik itu film Ada Dua Apa Dengan Cinta. Hah? Kan harusnya duanya di belakang nih. Gitu nyebutnya Ada Dua Apa Dengan Cinta. Ada apa dengan cinta dua? Iya. Ada dua apa? Mainan lu gitu-gitu aja ya, Gitu aja yang gampang aja Win. Ngapain susah-susah.
Tapi kita akan mulai ngobrol di episode sebelumnya yang ketika gua bareng Gilbas ngobrol di bagian akhir kita ngobrolin film favoritnya Gilang Baskara, dan di episode itu dia bilang film favoritnya itu adalah filmnya Leslie Nielsen. Iya, itu film favorit gue juga itu mah. Nah, iya dia tahu itu katanya dari Harry Hore, film favoritnya dia itu dia yang wrongfully Accused. Jadi ya pokoknya cerita detail filmnya udah gue bahas kemarin dikit di episode yang bareng Gilang Baskara. Lu kenapa bisa suka dengan komedi seperti itu dan nemunya dari mana? Itu sebenarnya nggak sengaja sebenarnya nemunya. Waktu itu ada acara tahun baru di rumah temen. Terus yang beneran ini yang lain daripada bakar-bakar, terus gue sampai inget stasiun dulu Antv yang nyarin film itu. Antv. Terus ya udah nonton. Nggak tahu lucu banget buat gue tuh. Kok disiarin di Antv? Di Antv. Wrongfully Accused itu. Iya, dulu di Antv itu. 2007 kalau nggak salah film gue. 2007. Gue pertama kali nonton 2007. Di saat yang lain bakar-bakar. Iya. Lu nonton itu. Nonton itu. Itu berarti kan lu sebelum jadi stand up comedian kan? Oh, sebelum. Lu udah suka Itu, iya. Terus akhirnya gara-gara itu gue dulu tuh nyari dulu kan belum ada apa YouTube segala macam ya. Gue sampai nyewa ini apa sih DVD, nyewa pembunuh bayaran. Di mana? Ya kagak bukan. Nyewa apa sih yang DVD? Ya, oh di Setara. Gue namanya dulu apa ya? Cuman bukan video. Sandisk. Bukan yang ada nama. Jadi kayak orang yang ngebuka itu aja, cuman masih toko kecil. DVD bajakan gitu. Bukan bajakan, cuman asli filmnya. Oh iya. Iya. Oh, lu nyewa. Nyewa. Ya gue ketemu sama film Naked Gun itu. Naked Gun. Ya, kan satu dia juga tuh yang main tuh. Gitu. Ya yang pertama kan berarti lu nonton di TV Wrongfully Accused, habis itu nyari lagi bareng Naked Gun. Iya. Komedinya mirip berarti kan kayak gitu. Iya, mirip. Dan lu ngerasa lu masuk sama komedi kayak gitu. Iya. Gua tuh tapi itu lucu banget. Gue suka banget dengan komedi kayak gitu. Akhirnya ya itu ya, makanya itu kayaknya pengaruh besar gua dalam berkomedi. Karena dia beneran. Itu udah mulai bertiga nih juga belum yang di Facebook? Belum. Oh belum. Oh berarti inspirasi bertiga nih masuk dari sana juga? Kayaknya iya. Itu kan gue nonton 2007-an tuh. Facebook aja 2010 kan baru ini. Enggak lah. Enggak, gue main Facebook tuh 2010-an. Iya beneran 2010-an. Yeah. Akhirnya ya itu, maksudnya terinfluence dari situ sih kayaknya. Kayaknya bukan cuma komedi, kayaknya gue pengen kejadian hidup tuh kayak gitu. gitu kayaknya. Nggak bakal ada di dunia nyata sih. Ya kayaknya apa namanya, sesuatu yang berat banget tiba-tiba udah dengan santai aja, soalnya tuh nggak terjadi apa-apa gitu. Karena ini kayaknya gue ada bahas sama Gilbas juga, cuma lupa adegan favorit gue dari Wrongfully Accused itu yang itu yang polisi masuk ke toko pancing atau bar sih itu? Toko pancing ya. Yang ada wanted, gambar penjahat. Padahal dia penjahatnya kan. Terus dia gambar spidol, ada kumis, ada jenggot. Polisi masuk. Ada orang mirip itu. Karena kan dia kan kumisnya berbentuk juga. Iya. Kok bisa kebetulan banget. Bagus banget itu, masih joknya bagus banget itu. Secara penulisan komedi itu gua bagus. Jadi emang istilahnya kan ada setup itu dia sebagai wanted. Wanted kan misalkan ada muka orang yang dicari kan. Nah, ini mukanya dia. Terus dia akalin gimana biar beda. Dibikin kumisnya kan yang agak melengkung-melengkung gitu, jenggot. Gak lama masuk orang. Ada polisi dicari. Wah tuh dia tuh buronan gua. Dia merasa wah gua kena nih gitu kan. Pas dia balik badan ternyata ada orang yang mirip sama di gambar. Lucu banget itu film. Tapi secara logika itu masih masuk akal dibanding kereta ngintip. Iya ada. Nonton nggak? Di YouTube anjing lucu banget itu. Ada lagi Win yang nggak masuk akal lagi Win. Apa? Yang mana? Yang dia kan dicari orang, dicari polisi kan. Terus dia nonton berita dia ada di tayang di TV nih. Dia nonton sambil makan spaghetti kan. Iya, makan spaghetti itu pas ada dia tayang, waduh. Ke TV-nya tuh. Pas disorot ke dia, udah segini spagettinya. Lagi muter spaghetti, udah segini spagettinya Win.
Coba itu. Terus dia dengan santainya, udah kayak nggak terjadi apa-apa udah. Seolah-olah wajar aja kejadian kayak gitu ada gitu. Orang full IQ sih. Ya itu lucu banget sih itu film itu. Dan sekarang lu kan udah terlibat di beberapa produksi. Bahkan lu sekarang kerja di bidang produksi iklan kan? Iya, iya. Nah, ditambah lu juga udah main beberapa series, film. Iya. Tapi lebih banyak iklan kata lu tadi. Jadi hari ini dia film Insya Allah Saya. Selasa 2 Sebagai dulu tuh supir. Dikit scene-nya. Hah? 3 scene. 3 hari pokoknya gue syuting. Oh lumayan juga tuh. 3 hari. 3 scene kayaknya dah. 3 scene. Dulu sama si Panji dulu. Oh iya. Oh Insya Allah Saya 2 ya benar sama Panji. Terus apa lagi film? Kayak itu sih apa yang bukan film sih, sinetron yang lepasan cerita itu. Oh sinetron. Kesempatan kedua kalau nggak salah. Kesempatan kedua. Yang dulu sama Lolo tuh. Sama Lolo. Terus apa lagi? Series lebih banyak. Series. CTS, Imperfect. Udah gitu doang udah. 4. Udah gitu doang. Makanya lu ngapa ngundang gua sih begini? Kan gua bingung jawab apa jadinya. Enggak, tapi justru yang menarik dari lu adalah ketika kita ngobrol di luar tadi lu cerita lu lebih banyak main di iklan malah. Iya, iklan Stimuno. Ada beneran Stimuno kan vitamin anak ya? Vitamin dulu tuh penguat imun sih. Iya. Iya penguat imun. Iya, benar. Enggak kok bisa masuk ke sana lu gimana ceritanya? Apakah itu PH lu yang ngegarap sehingga lu yang main atau? Nah itu gua tuh nggak tahu Win, sumpah dah. Gua tuh sampai saat ini kenapa kok orang tiba-tiba ngoling gua buat main iklan. Gua sampai sekarang gua nggak paham gitu. Karena diajak gue lihat apa ininya, gua mau. Cuman gua sampai sekarang gua nggak tahu tuh kenapa gua diajak main iklan itu. Ya jadi buat yang pengen nonton iklannya, ketik di YouTube Stimuno Ramadan. Ada iklannya kurang lebih 1 menit tadi gue udah lihat. Enggak, tapi secara proses gue lebih penasaran kan teman-teman yang datang ke podcast ini ada banyak cerita ya soal film segala macam. Nah, ketika lu ngobrol soal iklan tadi, gue penasaran proses syutingnya. Lu udah melewati proses series, film dengan iklan, lebih enak mana dibanding series film? Kayaknya lebih ke kalau film kan emang panjang gitu ya. Kalau iklan tuh yang paling gue sebel adalah dia iklan paling 30 detik. Tayang 30 detik nih. Cuman persiapannya Win lama banget. Dari bahkan sebelum syuting pun udah apa istilahnya ya? Kayak semacam GR apa sih? Bukan workshop. Oh, workshop. Ada workshopnya juga tuh. Mungkin workshop ngapain? Workshop tuh apa istilahnya ya? Pre-pro. Iya, apa namanya? Pre-pro. Pre-pro ya. Ya. Kalau film itu kan istilahnya kayak ada reading terus ya. adegan-adegan gitu. Nah, tuh di iklannya gue tuh yang gue sebel ada juga. Lah iya kan emang harus ada detail. Nah, kalau di film kan panjang tuh ininya hasilnya. Kalau di iklan paling 30 detik. Nah, itu dia maksud gue ya agak-agak gimana gitu. Lah berarti lu reading juga pas iklan Stimuno itu? Reading dan enak di iklan itu kalau film kan istilahnya kita bisa yang penting dapat benang merahnya nih, enggak apa-apa nih. Kalau iklan Win harus bener-bener mendalami produknya. Bukan kata per kata tuh harus karena kan ngejar durasi kan dia. Harus bener-bener sama dengan dengan briefnya. Itu tuh kadang-kadang yang bikin take ulang tuh apa namanya? Nih kelebihan nih. Ngetek lagi gitu. Pokoknya harus bener-bener sama dah ininya. Enggak dengan lu kan sering bilang sendiri juga bahwa lu orang yang gagap. Iya. Itu untuk menjadi bintang iklan kayaknya bukan pasangan yang pas deh orang gagap. Stimuno. Nah. Enggak, tapi proses take-nya itu kayaknya nggak tahu dah. Kayaknya kalau gagap apa ya? Kayaknya kalau gue tuh ngerasa ya kalau gagap itu kayaknya bisa diatasi dengan adrenalin, Win. Nggak tahu kenapa misalkan kita adrenalin naik nih, kayaknya gagap tuh hilang, Win. Syuting di Dufan gitu. Ambil kora-kora, kan naik adrenalin naik. Bisa diatasi. Iya, karena waktu itu kan emang iklannya di Tornado. Jadi nggak tahu. Nggak serius kok bisa. Nah, gue tuh nggak tahu gimana ngejelasinnya, cuman pas iklan itu take ulang bukan gara-gara gagap, bukan. Terus gara-gara salah dialog atau salah apa. Nggak ada kendala di gagap, nggak ada justru. Serius? Iya, nah gue nggak tahu tuh gimana penjelasan apa tuh, gue nggak tahu dah. Di semua iklan yang lu mainin nggak ada gagap sama sekali? Nggak ada. Kok bisa sih? Nggak ngerti gue. Itu yang gue sampai sekarang pun.
kenapa kalau bisa lagi ngobrol biasa kayak gini nih, gagap belibet, cuman kalau pas lagi itu lancar aja, iya. Karena ada duitnya kali. Bisa jadi sih. Iya kan? Karena ya, iya mungkin. Lebih gede bayaran iklan atau film atau series? Iklan kayaknya dah. Serius Iklan. durasi lebih pendek, duitnya lebih gede. Kayaknya. Kayak kan itu kan brand ya. Maksud gua brand kan emang. Oh iya benar. Dimanapun brand pasti kan lebih gede lah duit produksinya. Iya. Dan selain Stimuno Ramadan, Grab Express tadi. Terus apa lagi? ST. Iya. Apa lagi? Terus BCA terharu nih belum tayang sih. Iya ntar BCA. Nggak, gue masih penasaran kok bisa orang ngoling elu buat main iklan. Nggak ngerti gue. Nggak ngerti. Bahkan ada Win. Nggak, biasa kan ketika gue dapat tawaran misalnya, oh ini tahu saya dari siapa ya, biasa sih ada gua ada nanya kayak gitu, tahu dari mana. Kalau gue nggak nanya sih. Oh lu nggak nanya? Nggak nanya. Gue cuma ngeyakinin, Mbak ini beneran saya. Karena ragu juga, takutnya salah nelpon kan. Tapi gue yakin ketika udah nge-capture apa kita sosmed atau apa dikirim ke WA kita misalkan, oh bener berarti gitu, nggak salah. Karena kan ketika lu main iklan itu ada di kontraknya mesti promo juga nggak? Nggak. Kontrak gue jarang baca. Yang gue baca paling ini iklan di mana, di televisi atau di untuk digital atau untuk di apa yang baliho atau apa gitu sih. Kalau untuk kontrak yang lo maksud yang mana tuh? Ya di kontrak kerjanya harus ngepost juga. Enggak kayaknya enggak. Enggak. Bahkan pernah ada tuh gua iklan Grab Express nih. Terus yang ngebas si Jack itu tau gak yang di Twitter si Jack itu. Blind Man. Bukan Jack komika bukan. Ada seleb tweet. Justru dia tuh yang ngeblas iklan gue itu. Oh. Nah gue kayaknya lu aktornya intinya. Talentnya iya. Talentnya aja udah. Gitu, nggak ada keharusan buat. Gue masih nggak habis pikir. Apalagi gue Win, sumpah bener. Kok bisa ya, maksud gue iklan gitu. Terus enaknya kalau iklan tuh harus kalau di film tuh ada nggak sih tag VO gitu? Bukan tag VO, dubbing. Ada ya? Di beberapa film ada. Oh ada ya. Ada beberapa film. Kalau di iklan tuh ada juga tuh. Oh berarti lu take 2 kali, take gambarnya baru take audionya. Take audionya gitu. Berarti suara kan harus agak-agak berat gitu kan? Udah gitu enggak berat, harus ngepasin yang kita dulu nih yang di syuting sama yang betul harus pas banget kan. Kadang kan itu yang PR banget tuh. Nah, itu tuh gua kadang tuh pas take VO tuh kadang gagap di situ tuh. Gagapnya. Sumpah bener. Justru gua gagap tuh pas di take VO-nya tuh. Lu enggak ada kamera malah gagap lu anjing. Gua bingung tuh makanya aduh. Agak-agak gimana gitu kalau take VO tuh? Harusnya request sambil rekam aja, Mbak. Pas take VO-nya. Ada. Kalau take VO tuh ada contoh. Ini yang lu mainin tadi. Iya. Mas harus pas kayak gitu ya nadanya. Tekanan kata-katanya kan kadang kan kita lupa ya, maksudnya feeling yang waktu itu sekarang udah gimana ngepasinnya gitu. Itu tuh yang agak-agak bahkan justru kadang kelamaan ngetik VO-nya dibanding bikinnya gitu. Itu sih. Pengalaman syuting pertama kali lu apa? Film, series atau iklan itu? Pengalaman pertama. Get Up Stand Up dong kayaknya harusnya. Iya dong. Lu main kan? Harusnya itu. Film pertama lu itu. Harusnya kan? itu. Tapi harusnya itu. Cuman waktu itu kan gue udah aduh salah banget sih gue ini. Kenapa? Udah tanda kontrak kan, Kompas kan, terus ada Suca. Oh, lu ikut Suca? Ikut Suca. Film gak jadi, Suca gantung mic, aduh. Kesel banget gue itu. Bener, sebuah keputusan yang sangat salah bang itu gue. Tapi lu kan jadi karyawan akhirnya. Akhirnya jadi karyawan. Kreatif. Gitu. Tapi nggak ada masalah kontrak lu datang gitu. Backlist kan waktu lu Kompas. Dulu sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Udah cair sekarang. Udah cair. Iya. Oh gitu. Lu nggak main Get Up Stand Up? Nggak main. Terus habis itu berarti film pertama yang bukan film deh. Itu apapun itu yang lu syuting pertama kali apa? Ini apa yang dulu sinetron kesempatan kedua itu. Kesempatan kedua itu nggak salah itu. Sama Lolo. Dipilih lu karena nggak tahu juga. Lu nggak pernah nanya gitu? Nggak pernah nanya gua. Nggak penasaran? Nggak. Ya udah. Sumpah beneran. Iya sih. Nggak pernah nanya. Iya. Apa yang dipikirin ya? Iya, maksudnya ya udahlah.
Daripada takutnya kalau gue tanya, oh bukan kamu. Malah ganti orang. Iya, malah ganti orang. Ya udahlah. Terserah dah. Itu pengalaman syuting sinetron pertama. Stripping. Enggak, itu dulu 2 hari nggak salah. Cuma 2 hari. 2 hari. Lolo. Dia kan stripping dia mah. Oh, lu yang selewat-selewat aja. Iya, itu. Dan lu ngerasanya ada kayak gue selalu penasaran orang yang pertama kali yaitu dia diajak main film atau sinetron segala macam, ketika datang lokasi syuting pertama kali itu kayak ya pasti kan ada perasaan kayak excited, deg-degan, canggung. Lebih ke canggung sih. Lela. Canggung. Aduh, itu kata-kata udah lama banget gua nggak dengar. Tiba-tiba ada di kepala saya nggak dikeluarin air. Canggung, ya maksudnya lu datang ke lokasi dapat perlakuan beda lah tentunya kan lu kan talent di sana. Benar. Mau ya beda karena terlalu apa ya? Maksudnya cuman istilahnya bukan stripping, cuma perlakuan tuh mas ini di ini terus di apa mau apa gitu, itu gua kan agak-agak canggung. Mungkin karena nggak biasa kali ya. Jadi ngerasa aduh dalam hati mah aduh jangan ditanya-tanya mulu, maksudnya diemin, gue kasih kesempatan gue buat diem sendiri gitu. Karena gitu kan sungkan. Nah dulu tuh gue enaknya karena ada Lolo, ada Oki, jadi gue bisa ngobrol sama mereka sih. Itu jadi itu sih mungkin kalau mungkin gue sendiri mungkin bingung juga sih. Ngapain gitu kan, ya secara kan kita nggak kenal sama siapapun kan, kita bukan siapa-siapa juga gitu. Ini siapa nih orang ini gitu, mungkin itu yang agak canggung sih. Nggak ada perasaan, lu ngerasa nggak ada kru yang ngeliatin kayak siapa sih kok jadi apa? Kayaknya ada. Nah itu makanya gue agak, itu yang gue bilang terlalu canggung ketika dilayani, diikutin karena belum siapa-siapa gitu. Mungkin ada orang yang ini siapa sih gitu. Itu kayak bikin canggung jadinya. Tapi mungkin lu dipakai di sinetron itu ya itu dia karena lu stand up comedian, Suci 5, mungkin produsernya suka sama lu atau sutradaranya suka sama lu. Mungkin. Atau ya bayarannya kecil kan mungkin juga kan. Iya dong. Emang kecil? Dulu tuh berapa ya? Lupa nggak salah. 1 juta kalau sehari. 1 juta sehari. Lumayan ya? Lumayan. Iya. Untuk dikit doang kan berarti kan. Iya. Ya lumayan lah. Lumayan. Terus film langsung habis dari situ. Oh, nggak salah CTS dah. Oh, Insya Allah Sah dulu. Insya Allah Sah 2. Lumayan banyak scene-nya kan? 3 hari tuh nggak salah. 3 hari. Ketemu Panji. Enggak canggung lagi. Itu gue malu banget Win. Malu kenapa? Kok malu? Ini gue tuh sebenarnya belum berdamai Win dengan keadaan ini. Enggak, kalau lo belum berdamai jangan cerita. Tapi kalau lo mau cerita enggak apa-apa. Ini tuh enggak, jangan. Kalau lo belum berdamai enggak apa-apa, jangan cerita. Gue tuh ini hampir nggak ada orang yang tahu Win. Kayaknya Panji tahu. Cuman karena dia baik, dia nggak mengumbar-ngumbar. Fatal emang kesalahannya. Fatal banget. Menurut gue fatal banget Win. Menurut gue penasaran sih. Boleh gue pancing nggak? Jangan. Jadi nih gue ceritain dah. Oh ya udah. Tapi ini bener, ini belum pernah, bahkan di podcast gue pun gue nggak pernah ceritain ini. Apa? Aduh, gue kalau inget malu banget nih kalau inget tuh demi Allah, malu banget gue anjing. Cuma malu banget nih gue langsung keringetan nih gue ngomong gini. Aduh gue ngenak banget soalnya sama. Enggak, lu nyaman nggak untuk ceritain itu? Kalau nggak nyaman gue langsung. Gue tuh pengen punya satu kesempatan buat ngomong ini Win. Biar gue ya udah selesai gitu. Ya udah di sini. Karena terlalu ini tuh ini ada. Bener sih. Ini bahkan kalau gue misalkan dalam lagi naik motor, keinget kejadian itu, gue tuh sampai teriak Win di motor, anjing gitu. Sefatal apa sih? Aduh malu banget nih gue sama Panji juga. Malu banget gue. Sama Anggi Umbara juga malu banget, ya ampun. Karena? Enggak usah. Tapi gue pengen ceritain. Cuman gue belum siap, cuman gue pengen gitu. Ya udah ceritain aja kenapa. Aduh. Pas syuting hari pertama berarti. Hari pertama sampai hari ketiga sih. 3 hari berturut-turut. Ya malu banget sih itu. Malu banget sih, asli malu banget. Cuman gak apa-apa lah, udahlah. Apa? Gara-garanya? Lu gagap. Bukan. Gigip. Bukan. Gugup. Bukan. Gegep. Nah. Apa? Jadi kan si gegep ini kan gini. Jangan diterusin. Jangan diterusin. Sumpah malu banget nih gue mau cerita ini nih. Gimana?
Takutnya nih mereka udah lupa, gue ingetnya jadi Ingat lagi. Jadi bangsat gitu. Enggak, kan udah tayang juga. Udah, filmnya cuman- kan ya bagus juga filmnya. Oke. Gue gak tau kenapa gue gak bisa berdamai dengan ini dah. Ya udah berarti Karena jangan kita memalukan banget. obrolin. Tapi gue pengen ngobrolin, Win. Ya karena masalah apa? Teknis atau apa? Gue WhatsApp kali ya. Panjang dong, Iya. jadi lama. Jadi dulu, aduh, Masalah teknis pas tag-nya atau pas Bukan. di backstage-nya? masalah gue. Dulu kan gue ceritanya berperan sebagai Supir. supir. Heeh. Lu tau ya? Nggak tahu. Tadi lu cerita di depan. Oh iya, berperan sebagai supir kan. Heeh. Lu nggak bisa bawa mobil. Di saat itu, gue baru bisa 2 hari kali bawa mobil. Coba lu bayangin, gue belum lancar mundur Win mobil. Lu tau kalau take mobil kan harus maju dulu, cut ulang, Mundur lagi. mundur nggak bisa nih gue. Bang, mundur. Aduh malu banget gue. Aduh malu banget ya kalau tutup Nggak, aja. lu baru 2 hari bisa belajar mobil, kemudian syuting sebagai sopir. Nah berarti kan lu kan dihubunginnya kan udah jauh-jauh hari. Kenapa lu ambil? Dulu gua pada saat itu ditelepon lagi proses belajar nyetir, Win. Oh. Belajar nyetir gua, lagi ikut sekolah nyetir. Heeh. Oh ini mah keburu. kelar Keburu. nih. Itu kan sekitar sebulan atau berapa minggu sebelumnya gitu. Iya ya. Pede gua. Bisa nih bawa mobil. Udah tanya Panji dah. Sebenarnya bisa gua waktu itu ngebunuh Panji, gua tabrakin mobil gua. Karena bener lah. Itu gua ada adegan sama Panji tuh di mobil yang sama, Win. Ya ampun. Oh lu nyopirin Panji? Iya. Gua ngerem belum halus, ya kan? Masih ngadet-ngadet. Masih ngadet-ngadet. Mobilnya kopling, matic. Hampir manual. Oh manual. Yang gigi. Ya ampun. Gue belajar pakai mobil Matic. Coba lu bayangin, Win. Coba tuh. 3 hari syuting. Iya. 3 harinya pakai mobil. Tiga-tiganya adegan mobil. Ya iya karena lu sopir. Iya. Bener. Ya astaga, gue bilang. Gue tuh yang paling enak sama Mas Panji nih ya, kalau masih inget ya. Gue tuh inget banget gue lagi ngetek jalan gitu. Hampir nabrak. Wah, hampir nabrak. Apa namanya? Pembatas jalan. Mas, sorry Mas ya gue bilang. Cuman gue nggak tahu dia pasti marah banget kalau inget ini. Mohon maaf Mas. Jadinya tag berulang-ulang. Tek berulang-ulang. Cuma gara-gara nggak bisa mundurin mobil. Iya. Enggak. Kan kalau kamera itu kan harus ada ini kan. Mobil berhenti di mana nih pas nih. Gue kadang kalau kelebihan. Cut ulang-ulang. Harus sampai sini. Oke, siap. Ulang masih aja lebih. Iya, lebih lagi. Mas, ngeremnya jangan namanya baru kan. Langsung nyekrem blek gitu kan. Maksudnya ngeremnya halus nih, gitu harusnya kan. Nih, gitu. Ulang-ulang, astaga. Semua gue malu banget, Win. Cuma udah gitu mobil di rumah kan beda sama mobil di lokasi kan. Gue nggak tahu cara buka apa. Kap mesin. Bukan apa istilahnya nyalainnya terus apa ya? Ya kan ini kalau colok kunci. Bukan apa sih waktu itu? Majuin bangku terus apa gitu pokoknya. Oh, iya. Saat itu posisi mobilnya beda sama mobil gua gitu. Dudukannya, posisi duduknya lah. Iya, Kan di bawah sini harusnya kan. Terus udah gitu kan mobilnya kan bukan mobil yang misalnya bukan mobil yang proper banget maksudnya yang mobil buat syuting gitu yang istilahnya masih beda lah pokoknya sama mobil yang Kijang doyo. tempat belajar gitu ya. Makanya itu yang gue bikin, Pak. Ini gimana bukanya gitu. Terus nurunin yang paling lucu di rem tangan juga. Kenapa? Ya maksudnya beda sama yang kalau di rumah kan trek. Ini kadang-kadang harus keras banget nih. Agak berhenti. Aduh ini gimana? Mobilnya keangkat. Aku akhirnya berani menceritakan ini, Mas. Itu tahun 2018, Win. 17 apa 18 ya? Sampai sekarang udah bisa tapi bawa mobil. Belum. Nah, ini nih. itu. Tapi kan lu udah kursus sebulan. Gua kursus, Win. Persemija. Hah? Gua lupa namanya apa. Azikra apa sih namanya? Nggak tahu. Itulah pokoknya. Gua kursus. Gagal pas ujian terakhir mobilnya. Ketahuan nyontek sama mobil sebelah. Akhirnya mobil gue disobek-sobek. Coba gimana itu?
Anjing lucu banget. Itu Win. Itu yang akhirnya membuat gara-gara gue syuting itu Win, itu gue kena ke mental Win. Udahlah, gue nggak mau lagi belajar mobil. Sampai sekarang gue bisa naik mobil. Lah ntar kalau ada panggilan syuting lagi sebagai sopir, Gue tolak beneran. Nggak mau lagi gue. lah kalau lagi kepepet Nggak apa-apa, gue tolak. nggak ada duit. Oh, dulu pernah Win, ini asli nih, pernah ada. Apa? Dulu tuh ada yang ngundang untuk film di Netflix. Gue nggak tahu, gue lupa judulnya apa. Sama, gue Jadi sopir. bawa mobil, iya. Gue nggak mau, pernah itu ada. Lu tolak. Gue tolak. Kenapa? Masih trauma itu. Masa sampai segitunya? Sumpah, karena gue malu sama Panji juga, sama kru-kru. Lu bayangin Win, semua kru Win ngegoblok-goblokin gue di belakang, di tempat, di layar TV. Ini orang tolol banget sih ini. Pasti begitu Win, itu yang bikin gue kena mental sendiri. Enggak lah, enggak separah itu. Pasti Win. Iya sih. Iya pasti, nggak mungkin nggak. Terbukti waktu gue pamit dicuekin. Coba itu ya kan. Sungkan nggak lu nerima bayarannya? Udah bodo amat. Gue lupa sampai akhirnya gue lupa. Itu kayak DP dulu apa ya waktu itu ya. Tahu gue lupa nih. Apa gue ngenagi atau langsung ditransfer apa gimana gitu, gue lupa dah. Tapi kan kalau itu kan beda sama yang finance-nya kan beda kan. Beda agensi. Tapi kan itu kan 3 hari syuting. Lu 3 harinya harus bawa mobil. Di hari pertama lu udah gagal. Lu ya nggak enak dong pasti kan. Lu masih harus melewati 2 hari lagi. Enggak. Kalau hari pertama itu gue merasa berhasil karena masih jalan lurus nih Win. Oh, cuma jalan lurus. Jalan lurus Panji naik, gue jalan ngeng. Selesai dah tuh. Sama dialog sama Panji tuh di mobil belum jalan. Masih bisa lah, masih enak lah. Meskipun ada kejadian. Ini kru nggak tahu nih, gue lagi mau balik ke lokasi awal berdua sama Panji nih. Itu hampir nabrak itu pokoknya. Waduh, malu banget gue. Mas Panji maaf ya, nggak apa-apa lu mati gue anjing, lu yakin gue. Itu hari pertama masih aman. Nah hari kedua yang parah sih Win, itu yang ada adegan harus berhenti mobil, belok-belok. Enggak, berhenti doang. Ya kan tinggal ngerem doang pelan-pelan. Ya buat lu tinggal lu bisa, gua makan nggak bisa. Sumpah Win itu. Iya juga sih. Itu malu banget gue itu. Asli malu banget gua. Bener, ini gue baru ini gue cerita ke orang-orang. Lu kita nongkrong belum pernah gue ceritain kan? Belum. Iya, karena malu banget gua. Sumpah malu banget gua. Gue penasaran reaksi kru-krunya sih. Wah, gue udah kebayang Win. Tapi mukanya pada bete sama lu. Bete lah pasti. Masa sih? Iya. Ya kan mereka kan profesional pastinya. Gue nggak profesional. Udah tau nggak bisa kenapa gue ambil. Berarti kan gue nggak profesional. Dulu mah pengen aja udah masuk TV. Iya maksudnya Gitu. abis dari situ nggak lu lanjutin belajar mobilnya? Enggak. Itu kena mental. Oh, ya. Dulu gue belajar itu kan udah selesai kan. Jadi 3 hari pas gue udah kursus mobil itu baru tuh syuting. Oh. Jadi- Tapi gue pernah mengalami hal yang mirip kayak lu, tapi kayaknya lebih dimaklumi karena yang gue bawa bajai. Ya mungkin. Karena gue dapat peran sopir bajai, jadi harus bisa maju Iya. mundurin. Nah kalau maju kan kayak motor kopling biasa. Gue nggak tahu. Ya kalau bajai. Nah cuma kalau mundurinnya itu yang agak ribet lah, masukin giginya kayak gimana gitu. Nah Iya, tapi iya. dimaklumin mungkin oh ya Bajai. Iya karena susah emang bawa Iya, bajai iya, mungkin iya. kan. Cuma mobil kan agak Mobil umum ya. umum gitu. Terus udah gitu kan kita dulu kan ikut ininya kan. Screen test, Casting. casting. Dia kenapa? Dia iyain gue ya. Lalu castingnya gimana itu? Pura-pura bawa mobil. Oh begini Gini doang. Heeh. Kayaknya dari gue cara ngebawa pun dia harus tahu, harusnya dia nggak bisa nih. Soalnya gue begini-gini berarti nggak bisa dong. Secara umumnya kan gini doang harusnya kan ini. Ya pelan gini. Oh iya, ini gue gimana tuh kalau gitu? Itu gue malu banget itu sumpah. Sumpah malu banget itu gue. Kalau ketemu Panji dia pasti udah lupa lah. Ya ampun, dia ini pasti dia inget lagi nih. Hari Rabu gua tag podcast sama dia. Podcast ini. Jangan ditanyain. Ntar gua tanyain ya.
Enggak, ini kan dari sisi lu malunya. Ntar gue tanya dari sisi Panji yang semobil sama lu. Gue yakin ya kalau Panji punya buku diary nih, ada tuh nama gue. Tolol. Gue mobil doang nggak bisa, hampir lu bunuh gue. Anjing nyambung banget. Episode 10 bahas Gilbas, bahas lu. Episode ntar sama Panji ngebahas lu lagi. Agak semua tuh malu banget Win. Gue nggak tahu gimana cara ngilangin malunya itu tuh Win. Ya belajar mobil. Karena berhubungan ini, karena korbannya adalah kayak Panji, orang-orang yang gue respect Win. Anggi Umbara. Iyalah harus malu lu. Astaga, ya ampun, gue malu banget itu, gue sumpah malu banget itu gue. Tapi habis itu film apa lagi setelah itu? Series, CTS, CTS, Perfect. Cuma 1-2 scene gitu. Iya. Selewat. Iya. Tapi lu lebih ngerasa nyaman di belakang layar atau di depan ini Indomaret? Tadi belum dibunyiin salah. Enggak, lebih lama banget anjing tepuk tangan. Oh iya. Lebih menikmati selama proses syuting atau lu enggak, gua suka kan, di depan layar stand up aja gitu. Kalau di belakang Indomaret mah kan ini kan. Kadang apa? Ketutup tembok lu di belakang Indomaret, di WC. Gua sebenarnya orang yang bisa menikmati ketika gue lagi ada di mana sih sebenarnya. Bahkan gue kerja kantoran pun gue menikmati. Oh, ya cepet membaur lah. Mungkin bisa gitu dibilang. Ngeplannya cepet gitu. Ya karena istilahnya kalau gue ngantor, gue butuh duit misalkan. Dijak main film, ya gue juga lagi butuh duit. Belakang layar, gue lagi butuh duit ya. Gue nggak. Hajar aja gitu. Jadi nggak apa ya istilahnya apa tadi? Nggak terlalu milih-milih lah. Iya gitu sih. Jadi yang istilahnya ya yaudah yang ada aja sih gitu dah. Gue menikmati semuanya sih kayaknya. Kayaknya gitu sih bener dah. Gitu. Tapi lu beneran nggak mau belajar mobil lagi? Setrauma itu kah? Enggak, gue mau belajar. Bener-bener masa trauma banget. Lu percaya tau nggak Win? Gue tuh udah 3 kali Win belajar mobil. Tiga-tiganya gagal. Gagal. Makanya karena lu nyontek. Iya. Itu yang kedua. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga gue berusaha nggak nyontek, kan? Ya. Pelatihnya nyontek. Aduh. Tapi menuju terakhir, Ed, dengan pengalaman lu beberapa series, film, iklan, kalau ada satu hal, bukan satu hal sih, ada satu skill yang pengen lu kuasai di bidang produksi film atau series atau iklan, lu pengen punya skill apa? Editing. Karena bisa ngedit. Wow. Terima kasih Heri Ore, waktunya sampai kembali teman-teman. Iya ngedit ya karena bisa ngedit. Enggak, kenapa lu tertarik di editing? Nggak tahu ya, gue tuh takjub aja gitu sama orang siapapun itu yang kalau berseliweran di timeline di sosmed tuh ada orang yang videonya tuh editan tuh keren itu, anjing jago banget sih orang itu. Ya meskipun kita pasti bisa belajar gitu ya, cuman nggak tahu gue se-excited itu sama orang yang bisa ngedit gitu. Lu pengen nyoba? Pengen nyoba, cuman pernah juga belajar ngedit, cuman gagal di ujian akhir karena lu nyontek. Editing lu dirobek. Pernah nyoba cuman mungkin karena dulu apa sih komputer, iya PC-nya nggak support, jadi apa yang gue edit pengen gini cuman nyata di sini nggak bisa nih. Karena apa sih nggak support lah gitu aja gitu. Nyata aduh pengen nih gue edit tapi nih. pengen Gitu. ada ke arah sana ke depannya pasti atau pengen sih ntar? pengen banget. Bahkan gue pengen banget bisa ngedit gitu. Kayaknya kalau ngedit itu kayaknya bisa semua Win. Kita mau bikin sendiri nih kayak gini misalkan bikin YouTube, kendalanya aduh gue nggak bisa ngedit nih gitu kan. Benar. Terus apa gitu, aduh gue malas ngeditnya nih gitu. Mungkin kalau gue bisa ngedit ya, ya udah gue bisa bikin
video apa gitu Ya sih. tapi kan kalau untuk berbicara film kan editing juga nggak sembarang ya, maksudnya mesti ngejahit benang merah sesuai skripnya juga gitu. Ya itu Ngebaca ulangnya gitu. salah satunya itu sih yang gue pengen itu jadi emang tapi bener emang ya editing itu salah satu faktor penting di proses itu ya. Oh ya, sangat-sangat penting. Iya, setuju gue. Sebenarnya sih semua divisi ya sangat penting lah dalam produksi sebuah film. Ya berkesinambungan, maksudnya ini kenapa nih? Kayak itulah pokoknya lu paham kan maksud gua kan. Iya. Berarti saling menopang satu sama lain. Nah. Nggak ada yang mana lebih penting gitu ya. Saling menopang satu sama lain, tidak ada yang lebih penting. Harry 2021. Keren lu Hera. Keren. Gua nggak kepikiran kata-kata itu. Dimanfaatkan buat quotes gue. Enggak juga sih quotes apaan itu. Gue gerah banget sumpah. Ya bentar lagi ini. Enggak, ini gue kayaknya cerita tadi mobil tuh. Ini jadi apa sih? Bukan lega apa ya? Jadi kayak takut sendiri gitu jadinya. Saking deg-degan ya sebenernya. Gue nggak tahu nih gimana kejadian ke depannya nih. Ya enggak lah, udah lewat juga karena kan udah lama juga. Tapi kayaknya luka-luka mereka masih ada sih kayaknya. Iya. Kesel-keselnya ya kan. Dan akan gua bahas terus ini ya. Aduh, astaga, malu banget gue. Tapi terakhir, selain wrongfully accused, selain Naked Gun, film favorit lu apa? Fast and Furious. Fast and Furious. Action. Iya kan, action kan balapan. Oh, maksudnya genrenya atau apanya nih? Apa aja? Filmnya, film favorit lu yang lu suka, yang bisa lu tonton berkali-kali. Fast and Furious. Fast and Furious. 1 2 3 4 Semuanya? 5 6 7. Semuanya. Oh, lu ngikutin Ngikutin dari dulu Vin Diesel masih kecil, gue ikutin aja. Terus gue culik dia aja. Gue botakin rambutnya. Ada hubungannya sama lu nggak bisa bawa mobil? Karena kan cerita Iya. Gue nggak bisa naik mobil karena pengen banget. Gue cuma bisa menikmati berapa mereka nih gitu. Iya, gituin. Gue cara menikmati gue nya begitu. Oh, oke. Selain itu? Gitu. Tuh film yang itu tuh Invisible tuh nggak? Yang nge-twist banget tuh. Invisible Guest. Gue pernah dengar tapi gue belum nonton kayaknya. Itu yang cuma duduk ngobrol doang bukan? Iya. Iya. Bukan? Iya bukan sih. Benar. Benar ya? Iya, gue pernah dengar cuma belum nonton. Gue intinya paling demen gue sama film-film yang agak plot twist gitu. Nge-twist gitu. Tapi yang nggak dipaksain. Salah satu film yang gue sebel yang katanya nge-twist dipaksain. No You See Me. No You See Me, pesulap. Iya, yang satu tuh kata orang, bagus banget nih twistnya segala macam. Cuman kalau buat gue dipaksain sih menurut gue. Terlalu dipaksain. Nanti gue bahas di episode selanjutnya. Nggak ada. Ini gue sekali doang. Sekali doang. Ya, ayolah. Mau 2 kali anjing, panjang banget. Nah, No You See Me nggak suka. Plot twist. Gue ada rekomendasi, gue kasih Andhadhun. Anda tuh India ya? India. Yang apa? Orang buta jadi saksi kunci pembunuhan. Gue udah nonton. Bagus. Yang main piano. Yang akhirnya buta beneran. Yang dibocorin kayaknya. Ya nggak apa-apa. Oh ya. Iya, gue udah nonton. Itu udah nonton. Udah nonton. Apalagi ya? Kayak film India yang artis gue udah nonton semuanya dah. Emang ya, apa aja? Gue nggak tahu judulnya, cuman kalau lu ceritain adegan gue tahu. Apa aja adegannya? Yang Tentang apa? Yang polisi bapak ngebelain keluarganya biar nggak di penjara, tau nggak lu? Yang anaknya ngebunuh. Nggak tahu lu ya? Nggak tahu. Itu bagus banget tuh, sumpah. Itu bagus banget tuh. Jadi ada keluarga ngebunuh anak. Cuman gimana si bapak itu mau ngelindungi keluarganya. Dan akhirnya itu kita setuju dengan bapak itu. Padahal keluarganya ngebunuh. Terus gimana caranya nih si bapak mastiin anak itu nggak ngebunuh. Itu bagus banget sumpah asli. India tapi? India. Oh, Dirsam judulnya. Oh, Drisam atau Dirsam ya? Dirsam. Drisam ya? Dirsam. Oh, Kucut Hota. Ya apa ya? Jauh banget ya. Jauh banget ya. Dirsam. Ada lupa. lagi? Lu apa? Lupa gue. Enggak tahu, lu ada lagi selain itu juga apa aja yang pengen anjing lu harus nonton film ini nih, keren. Dirsam. India ya. Selain India juga boleh, nggak apa-apa, nggak harus India. Ini film apa ya? Thailand, lu nggak suka? Thailand gue suka.
Apa? Apa? Gue suka banget Thailand. Yang apa? Gue Gue tuh hampir semua romcom Thailand gue kayaknya udah nonton deh. gue selalu lupa judulnya, cuman gue tahu adegannya. Crazy Little Thing Called Love, Tahu. ATM Rock Error, Itu yang mana? dua karyawan bank yang sama Kejebak ya? nggak boleh jatuh cinta. Terus? Itu bagus banget, lo mesti nonton berarti. ATM Rock Error judulnya. Oh, bukan yang kejebak di ATM ya? Ada. Itu film apa ya? Film ada. Itu film apa? Jadi orang enggak, kok bisa dia kejebak di ATM itu gimana? jadi dia lagi ini Lagi ngambil duit, ngambil duit masuk. kesedot. Bukan. Lagi ngambil duit ke gerai ATM gitu. Ah, Terus di depannya ada kayak pembunuh orang tampang serem. terus? Jadi setiap ada orang lewat dibunuh. Nah dia makanya nggak berani keluar ke situ. Oh, gua nonton itu, cuma gua lupa judulnya. Tapi bukan film Thailand itu ya. Bukan ya? Bukan. Hollywood ya kayaknya. Hollywood itu. Iya. Kayaknya gua nonton, cuma lupa judulnya. Thailand banyak, ATM Rock Error, Teacher's Diary lu mesti nonton, oke juga. Gue kayak udah tuh. Teacher's Diary, udah. Pimak, Pimak yang apa? horor. Horor gue nggak terlalu suka. Ini apa itu judulnya? Bilioner, Billionaire udah. Tau Kenoi, yang jualan rumput laut. Oh iya. Ha, udah. Saksit. Yang apa tuh? Saksit itu cerita persahabatan anak SMA, anak band. Belum. Saksit, oke. 30 single plus on sale. Apa tuh? Cerita cewek yang di atas umur 30 belum nikah. Terus berubah jadi bocah. Kupu-kupu. Udah, itulah pokoknya. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan podcast sebelum tayang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Rio waktunya. Terima kasih. Dadah. Ko Erwin.